Manggarai kan, bukan SMA 3. Oh, ngeri juga tuh. Iya, itu ributnya udah ribut-ribut, bukan gini lagi, itu udah sistem undangan. Ya udah lu datang ke Senayan, Jujur. gue bayarin bus. Gue baru pacaran nih seumur hidup, kuliah. Gue gak pernah ngeliat yang namanya cewek tuh, gak pernah gue lihat tuh. Gue gak bisa nge-create diri gue, bahkan disuruh syuting, gue kagok. Yang sekarang dipikirin itu untuk karir lu ya, lu pengen ngapain bang? Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton, halo para good human, kembali di konten Nostalgia, nostalgia hal-hal gila. Berani kita beda? Berenang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan. Jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Bang Wancoy. Biasa, luar biasa. Ini dia salah satu narasumber yang ditunggu sama netizen sih. Masa iya? Iya, karena lu salah satu member dari podcast entah acara Ramadan ya. Sebagai pemegang rating acara puasa. Iya, benar. Oh, Green Boy sebenarnya kalau Ramadan itu cuma istilah makanan side dish, Matt. Side dish. Buat ngisi-ngisi menu aja. Menu Kalau utamanya? utamanya emang Green Boys kan, dia kan emang mingguan. Podcast mingguan. Karena orang tuh yang gue lihat ya, teman-teman gue ya banyak banget yang lu percaya nggak foto lu dijadiin wallpaper sama Oh, nggak tahu. orang sampai dijadiin wallpaper gitu. Oh iya, nggak tahu gua. Maksudnya kayak ini tuh pesona lu tuh ya di Green Boy kan dari 4 orang itu Tiga dong. tiga maksudnya pas bulan puasa. Oh, iya. Yang 4 orang itu yang selalu jadi gift di WhatsApp orang. Kalau gift ya, kan? Selalu lu gitu. Apa yang bikin lu punya sedikit-sedikit serpihan Nabi Yusuf gitu? gue juga nggak ngerti sebenarnya, Matt. Padahal ya, gue tahu tuh yang dibikin gift sama orang tuh selebrasi gue yang gini. Padahal kan dari zaman Batistuta kan emang pakai begini juga kan. Jangan Batistuta. Iya, cuma mungkin emang di sini gue pas aja momennya, pas lagi nebelin. Waktu itu kan momennya kalau nggak salah lagi ngadu ilmu tentang agama sama Riko waktu itu gue. Jadi pengetahuan gue lebih dari Riko nggak percaya, cuma gue gituin doang. Nah, tapi bedanya gue sama Batistuta adalah gue harus bunyi. Gitu. Sebenarnya Batistuta bunyi bang, nggak kedengeran. Iya, banyak penonton di ya. stadion. Tadi stadion. Sebenarnya kedengeran juga kalau Batistuta nonton nih. Iya sih. Kalau Batistuta maaf. Iya. Ngerasa kesindir kan. Gimana caranya mandi hujan nggak sakit? Soalnya sekarang YouTube ada sulis suaranya, siapa tahu nyampe ke Itali kan ini. Iya betul. Nah, gua nggak lihat ya di situ tuh lu personanya kayak orang rebel gitu, bang. Rebel. Emang rebel ya? Kalau rebel sebenarnya pemberontak berarti ya. Kalau rebel ya. Enggak juga sih. Cuma gue emang kadang suka sesuatu yang orang nggak suka, Met. Suka sesuatu orang nggak suka. Iya. Jadi kayak misalkan contoh lah, misalkan tim basket nih, tim basket lagi ada suka orang Boston Celtic apa segala macam. Kalau gue Phoenix Suns. Oh, Iya. kontranya. Kontranya. Nah, lu berarti kayak ini bang, ikan salmon. Iya, ngelawan air. Iya, ngelawan arus. Lawan arus. Iya. Karena cuma ikan hidup yang lawan arus. Iya dong. Ikan mati nganyut. Iya. Iya. Jadi berfilosofi juga ternyata ya. Apa yang maksudnya apa yang lu suka Apa yang gitu. lu suka? Iya, betul. Yang gue penasaran tuh, lu tuh masa sekolah lu seperti apa sih bang? Apakah lu seasik kayak di Green Boy? Apakah itu menggambarkan lu di tongkrongan? iya. Apakah itu lu create? Oh enggak, tapi emang ya gue nggak pernah nge-create gue di konten sebenarnya. Gue apa adanya aja. Maksudnya kayak gue berusaha lucu juga enggak, Met. Cuma emang kadang apa ya? Kebegoan gue jadi hiburan buat orang lain. Ya gue bersyukur aja sih sebenarnya. Ya minimal kan pahala-pahala dikit masuk tuh. Ya. Ketika orang ketawa sama kita walaupun bego aja ya udah. Mikirinnya ke pahala dan anjir. Tapi lu zaman sekolah
pentolan nggak sih? Kalau dilihat dari pesona lu di situ ya, kayak orangnya diem, tapi sekalinya ada yang menindas lu langsung lu hajar balik gitu. Ya pokoknya gue kayaknya terakhir berantem itu zaman kuliah kayaknya. Zaman kuliah ya? Zaman kuliah 2001 lah. Berarti lu emang zaman sekolah tuh suka berantem? Enggak, SMA gue kan nggak SMA berantem. Pernah berantem. Cuma ada momennya. Biasanya tuh pas kita lagi konvoy 17-an. Ributnya juga sama SMA Selatan, sama SMA 70. Boleh diomongin nggak sih? Boleh. Boleh kan, sama SMA 70, bukan SMA 3. Oh, ngeri juga tuh. Iya, itu ributnya udah ribut-ribut. Bukan gini lagi, itu udah sistem undangan. Ya udah lu datang ke Senayan. Anjir. Gue bayarin bus gitu. Anjir, masa bayarin? Iya bener. Iya. Serius? Iya. Aduh, Jadi berapa? biasanya kan kita konvoy ngelewatin sekolahnya. Cuma kan dari Blok M kan banyak pedagang apa segala macam. Kita kalah dibantuin. Akhirnya sama teman gue ditelepon deh jagoannya di sana. Gue sewain bus, udah datang ke Senayan gitu. Anjir, udah kayak Ributnya ya? ribut modal. Udah kayak anjir. Iya. Orang kalau kita mah naik STM nih kau tawurannya, ya udah pas ketemu aja. Seketemunya kan. Ketemunya. Iya. Ini mah baik callingan ya. Iya, callingan. Tawuran di callingan, iya. Gue boleh ngerokok ya. Ini rokok HS guys. Salah satu rokok terenak di dunia dan planet Namek. Sudah tersedia di Indomaret dan Alfamart. Pesanan sponsor. Nggak biasa loh. Diklik juga ya? Diklik, digigit. Udah. Emang rokok gini karena suka nggak nemu. Kenapa? Kayak misalkan ada gigi cangkut, pakai lidah berasa ditusuk nggak ada. Iya lagi. Biasanya dipakai sama LC bang. Rokok Oh, LC. di tangannya harus tegang gini. Iya lagi anjir. Gua ngeliat di postingan orang ya, gua nggak tahu gua LC kayak begitu. Nggak tahu. Emak gua subscribe. Jangan ngomong macam-macam ya. Oh jadi sekolah tuh lu ada nyali juga ya? Hitungannya ya? Udah kayak jadi, ya itu yang gue bilang maksudnya. Jadi udah kayak jadi suatu kewajiban gitu. Ketika kita konvoy emang kita harus ngelewatin musuh-musuh kita. Ngajak berapa mobil gitu ngelewatin mereka. Terus begitu sampai depan sekolahnya akhirnya berantem gitu. Cuma berantem gue yang paling parah sebenarnya SMP sih. Jadi lebih turun lagi. SMP berantemnya kenapa? Wah SMP tawuran lu gila. Emang SMP gue kan di daerah Manggarai kan. Wah iya, jalurnya itu. Oh kalau SMP mau sampai masukin ruang guru. Sampai ngambilin piala sekolah lain. Kenapa ngambilin piala sekolah lah? Ruang guru dia acak-acak, Met. Bener. Itu kejadiannya kapan waktu Kita nyerang waktu gue SMP. Waktu SMP. Nah, lu masukin sekolahnya. Gue masukin sekolahnya, berantem, jebol, anak pada cabut, malah dari sekolahnya kita masukin sampai sekolahnya sampai ruang guru, diambilin piala. Gue juga dalam hati gue buat apa ya piala? Udah gak ada foto-fotonya juga. Kan piala berarti kalau dipoto. Ya iya makanya. Jadi piala itu harganya apa? Yang mending kalau misalnya lomba renang gaya kupu-kupu, yang lu ambil itu kan kagak keren juga dibawa pulang, dijual nggak bisa. Gue gak ngerti itu anak SMP lah ya. Apa namanya? Saat itu pialanya abis diambilin, diapain? Gak ada, udah masing-masing aja buat masing-masing. Masing-masing, akhirnya ketangkep juga. Bagi-bagi. Pada zaman itu kan banyak taksi yang stopin di jalan kan. Udah, akhirnya temen gue naik taksi, akhirnya diikutin PM. Lagian di situ kan deket sama PM tuh, PM Guntur. Oh iya. Jadi kalau Manggarai ke polisi udah nggak dilihat kayaknya deh. Harus PM memang yang turun. Oh, PM tuh gue pernah banget lihat tuh. Temen gue lagi bawa-bawa ini, dia lompat dari motor ngebut, bruk gitu. Anjir, Oh, kayak itu udah kayak Mission Impossible. Iya. Anjir. Wah, PM makanya berani-berani nggak tahu tuh badannya. Pakai helm gitu kan? Iya. Lu buka bang, Tom Cruise itu bang. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Masa abis gini langsung loncat anjir. Lagi ngebut dia lompat. Gokil. Gue mah sayang motornya sih. Kan dibeliin dia. Iya juga sih ya. Kan ada anggarannya ya. Bukan motor pribadi ya. Kalau motor pribadi mikir sih pasti sih. Nah jadi SMP tuh sebenarnya lu paling bener SMP SMA mah udah agak mendingan ya. SMA udah mendingan. Apa yang bikin lo SMA mendingan karena punya pacar? Enggak juga, sekolah gue emang sekolah gaul istilahnya. SMA 3 tuh sekolah gaul. Cuma gue di dalam sekolah gaul termasuk orang yang rebel. Nah rebelnya gue
adalah orang-orang biasa tuh anak basket, anak bola, anak seni apa segala macem. Nah, kalau gue skateboard dulu. Keren. Jadi gue sering perang dingin sama anak basket karena memang lapangannya gue pakai skateboard hancur-hancuran. Iyalah, ngerusak itu banyak. Iya, jadi tersangkanya gue sama temen-temen itu. Kiblat lu Tony Hawk? Enggak, kalau gue Rodney Mullen, street gue. Kalau Tony Hawk kan mainnya di Rams. Oh, kalau ini yang jalanan itu ya? Jalanan. Karena di sini nggak ada rem zaman dulu, Kak. Kalau sekarang ada di bawah playoper. Banyak. Di bawah Kalau sekarang playoper. banyak. Ya walaupun siangnya jadiin tempat skateboard, malamnya gembel tidur. Pedagang capek gitu. Pedagang capek kan gitu. Tiduran. Lihat di kolong-kolong jembatan deh yang dijadiin tempat buat skateboard. Tidurnya gini, Pak. Karena kan ngelengkung dia. Ya kan gini dia tidurnya. Ngapain coba? Tetap dijadiin tempat tidur. Kalau waktu itu udah ada yang kayak gitu di bawah playoper mah girang bener kali lu ya? Girang banget. Selama ini kan skateboard yang paling baru ada di tahun 2010 ke atas kayaknya. Iya. Arena-arena itu. Karena memang skateboard Senayan aja mereka kan bikin sendiri. Kayak rel. Terus ramsnya juga yang kecil. Terus apa funbox ya namanya. Itu mereka bikin sendiri rata-rata. Ya sama. Gue juga. Gue tongkrongan gue dulu di Taman Suropati emang bikin sendiri. Kalau tiap malam gergajiin marka jalan. Kenapa marka jalan? Ya, karena memang tiang bundernya itu bagus. Tiang bundernya itu bagus. Oh, jadi lu Gergaji itu nggak bisa sehari, Met. Oh iya. Gaji dulu setengah, diemin. Besok 3/4. Udah di ujung, udah hari ketiga potek. udah keropos nih, udah keropos. Anjir, terstruktur banget. Lagian juga apa namanya dinasnya juga bukan langsung dibenerin lagi, ada orang habis ini kan kelihatan ya. Wah, udah ada yang ngikir nih. Orang mau benerin, didiemin hilang besoknya. Iya, skateboard zaman dulu kan nggak pernah ada supportnya, paling cuma ISA ya. Apa sih Indonesia Skateboard Association yang suka acara. Kalau misalnya yang lain-lain nggak ada zaman itu, makanya bisa dibilang rebel karena emang kita nggak punya fasilitas itu. Nah, di sekolah itu termasuk eskul? Enggak. Oh, bukan ekskul ya? Enggak, gue main aja emang. Jadi kalau misalnya yang lain eskul yang emang ada jadwal dari sekolahnya, lu memang gak ada jadwalnya. Kayak kita jatuh bukan ekskul, main aja udah. Main. Jadi anak-anak lu tuh yang ngilangin garis-garis lapangan itu. Iya, makanya. Penalti jadi bingung. Agak dimusuhin. Oh. Iya. Sampai ribut? Karena perusahaan enggak sih, kita teman semua. Kalau di SMA itu bagusnya gue di SMA 3 siapapun dari anak yang paling rusak sampai anak yang paling orang kaya gitu ya, kita temenan semua sih. Oh gitu ya. Oh jadi Pluralisme. Iya. Bineka Tunggal Ika lah di situ ya. Favorit juga loh itu hitungannya. 3. Iya. Zaman gue enggak. Zaman dulu enggak? Kalau sekarang sih favorit ya? Zaman gue, era gue enggak. Karena gue masuk situ name-nya kecil. Kalau sebelumnya tuh 41 ke atas. Kalau gue masuk 3, kalau nggak salah 36 dah. 36 ya? 36. Dari 4 pelajaran ya? Oh enggak, gue masih 5, iya. Gua udah 4. 6-an lah, 6 koma lah. Udah masuk tuh ya. 6 koma udah masuk sekolah favorit. Oke. Tapi lu kan di alma mater lu, sejarah lu alumni situ. Iya. Cuma emang ada kok anak-anak STM biasanya tuh malak-malakin anak SMA 3 di Sudirman. Nah, lu salah satu yang dipalak. Enggak. Oh iya pernah. Gue sampai akhirnya memutuskan buat naik taksi, Met, pulang pergi. Anjir, kaya banget udah. Lah dulu 5.000, gue berlima 1.000. Iya dulu 5.000. Oh, iya? Iya. Murah ya? Dulu buka taksi tuh berapa ya? 1.500 kali ya? Belum 1.000. Tahun 98, Sekarang 1.000. 20.000 berapa sih? Sekarang? Sekarang nggak tahu udah 20.000, berapa. 20.000 apa goceng gitu. Seingat gue sih goceng, gue terakhir goceng tuh. Lu sampai naik taksi untuk ngindarin itu? Iya karena memang kejadian sebelumnya, gue di Manggarai kena sama teman-teman gue. Itu gue udah tawuran di dalam mikrolet, lu tahu kan kapasitas mikrolet cuma segitu-segitunya. Berdiri banget nggak bisa. Udah tonjok-tonjokan, akhirnya bangun-bangun di rumah sakit. Pingsan. Dipalak di Manggarai. Bangun-bangun UGD sih emang agak menyeramkan sih. Iya pingsan dah. Di Poprok Batu. Anjir. Terus siapa yang tanggung jawab? Lu minta pertanggungjawaban nggak? Ke siapa ya? Kalau dulu Jaklingko gue minta ke DKI. Lu kan mikrolet itu. Swasta ya? Iya. Oh ya swasta ya? Oh.
Orang tua lu nggak Ya akhirnya pada saat itu ya di mana gue nunggu taksi itu juga sebenarnya anak-anak KG, anak-anak budut tuh lewat. Sebenarnya memang itu semua teman-teman gue SMP juga. Oh, anak-anak karya guna ya kaki? Karya guna. Ini teman-teman gue juga, cuma ya nggak ngerti temen. Iya, kenapa dimusuhin? Nggak ngerti gue. Pas udah lulus, Iya. beda sekolah doang. Iya, itu gue heran juga. Tapi lu salah satu yang berprestasi nggak sekolah? Enggak dong. langsung terbantahkan aja. Langsung terbantahkan. Enggak gue. Enggak. Tapi nggak bego juga lah. 42 sekelas, gue 40 kan tuh. Gimana tuh? Anjir, dari 42 lu cuman lebih baik dari 2 orang. Itu juga karena jarang masuk, Bang. Lu tuh unggul di absensi. Kayak gue juga dulu unggulnya di absensi doang. Sisanya mah sebenarnya secara intelektual mah goblok. Parah. Tapi SMA 3 sekarang sih cewek cakep-cakep. Wah, kok cewek cakep dari dulu. Dari dulu cakep. Kalau dari zaman gue tuh Anya Dwinov. Oh, Anya tuh dari situ ya? Tapi satu angkatan loh. Iya, satu angkatan. Satu angkatan. Dia salah satu primadona nggak di situ dulu? Sebenarnya enggak ya. Waktu SMA ya. Banyak soalnya, men. Oh, banyak yang glowing pesaing lah dia ya. banyak, iya. Lu ada obsesi nggak buat punya pacar cakep waktu zaman sekolah? Gua ada soalnya. Enggak gue. Oh iya. Gue baru pacaran nih seumur hidup kuliah. Gue Jadi- gak pernah ngeliat yang namanya cewek tuh, gak pernah gue lihat tuh. Nggak tertarik apa? Gak emang? tertarik. Nggak tertarik? Gak tertarik. Gue udah kenal pang dari SMP soalnya. Wis. Jadi ya udahlah, gue ngepang aja. Emang apa yang menurut lu perspektif pang itu bisa bikin lu nggak tertarik sama cewek? Bukan mereka gak tertarik ke kita. Sebenarnya mereka yang gak tertarik sama kita. Oh, mereka nggak tertarik ya? Lu mah tertarik? Iya, mau. Apa daya, gue datang. Tapi lu pang yang bener-bener dipangin pakai lem power blue gitu? Dulu ini Lem Fox. lem kayu. Iya. Kalau Ford lu nggak bisa tuh. Harus pakai bensin tuh. Harus pakai pertalite. Lem Fox. Jadi dari zaman sekolah lu suka ikut ngepang apa? Siapa yang ngajak emang? Abang gua. Oh, abang lu pang Abang ya? gue pang. Pokoknya gue pertama kali kenal pang itu Green Day 96 main kesini lah. JCC. Oh. Nah itu banyak tuh. Maksudnya gue bisa bilang Green Day itu salah satu fenomena banyaknya pang di Jakarta sih sebenarnya. Oh, itu influence-nya dia ya? Influencer sih kebanyakan ya. Tapi yang sebelumnya banyak juga. Berarti lu Green Day salah satu top chart lagu-lagu yang lu suka. Soalnya lu datang kan tadi mobil aja, wah gila sih, gila sih, wancoy banget nih gue bilang nih pas datang mobilnya. Gak tahu, Met. Gue nggak bisa gitu denger lagu pelan. Oh iya? Iya. Gue tidur pakai lagu kenceng gue. Oh iya? Iya. Ngantuk tuh lu? Ngantuk. Masa? Sumpah iya. Lu lagu-lagu Komang gitu, Iya. Garam dan Madu. Nggak bisa gue. Tapi dengerin. Denger aja. Tapi buat tidur gue yang nggak lagu keras. Oh iya. Sama juga kayak misalkan nggak ada lagu. Hah. Ya orang biasanya denger ceramah tidur. Iya. Kok gue denger debat. Gua tuh sering banget diomelin bini gua karena nonton Indonesia Lawyer Club, tau nggak lu? Gara-gara kan isi debat doang kan? Iya. Gua tuh ngantuk denger orang debat. Lu berarti sama sama gue. Iya, cuman gua kalau misalnya tidur lagu nggak bisa nggak gua. juga ya? Kalau denger orang debat seru. Sama ya, kalau itu Iya. sama ya. Karena keluarga gua terlalu harmonis. Jadi lu butuh tuh yang kayak gitu-gitu aja ya. Karena kadang gue iri sama teman gue yang orang tuanya berantem. Serius, gue terlalu harmonis keluarga gue. Iya. Hening gitu. Gue suka kayak perdebatan gitu. Kurang berwarna. Kurang berwarna. Iya. Apalagi makanya lu kalau misalnya nonton stand up gue malah nggak pernah gue ngomongin orang tua gue ya. Orang tua gue berantem gara-gara COVID. Jadi harus nunggu ada pandemi dulu baru berantem gitu. Keluarga gue, jadi makanya gue suka tuh sama yang debat-debat gitu. Cuma kalau musik, ya karena gue sukanya Noah kan. Noah parah gue. Kalau gue buat tidur nggak bisa lampu gelap. Oh gitu? Nggak bisa. Gue. Harus terang? Harus terang. Tapi lu tau nggak kalau misalnya kalau lampu nyala itu badan istirahat tapi otak nggak istirahat? Karena kita Kalau kata mikir, kedokteran. iya bener. Gue justru terbaliknya. Lampu gelap gue mikir. Iya gue kayak udah dikubur. Gue kayak mau mati gitu gue pikirnya gitu? gue. Oh, Iya. gitu? Iya. Kalau Ini gelap, terus sunyi gitu.
gue kayak di kuburan nih, pikiran gue begitu, jelek aja deh pikiran gue. Oh, lu nggak suka keheningan berarti? Nggak Ya? suka gue, nggak suka. Kalaupun gue juga denger debat, emang gue punggungin juga, Met. Maksudnya gue nggak lihat, gue denger suaranya aja. Oh, buat ngisi-ngisi lah ya. Iya, pokoknya ada suara aja. Itu. Makanya lu jarang mungkin merenung ya. Merenung nggak pernah gue. Orang naik gunung katanya merenung, gue enggak. Dari gunung apaan lu? Kagak merenung. Gue naik Gunung Ibu. Nggak tahu ya Gunung Ibu ya? Kagak tahu. Nggak Kan tahu punya ya? 2 ibu gunung. Bukan. Ada Gunung Ibu. Yang mana? Sunan Ibu. Oh, Sunan Ibu itu kalau misalkan kita Bandung paling ujung apa tuh? apa sih paling Tempat yang dingin. Ciwidey. Ciwidey. Oh, Ciwidey. Ciwidey itu seberangnya tuh ada Gunung Ibu. Dari Kawah Putih. Oh. Kita parkir di Kawah Putih. Habis itu trekking naik ke atas. Di atas lu cerita lagu. Enggak, ya kan nggak ada lagu. Udah, di atas juga kata orang kebayar tapi enggak nih. Nggak dapet gue esensinya begitu. Gue lebih ke sebenarnya gini, gue orangnya suka traveling banget. Oh, suka jalan-jalan ya? Iya, Seneng kalau ya? bisa sebelum gue mati semua telapak gue udah pernah diuntuk bumi. Wis. Kalau bisa, tapi kan nggak bisa ya. Pengen gue ke suatu tempat yang belum pernah gue kunjungin, demen banget gue. Oh gitu, kayak Iya. ke Alaska, Wah, pengen banget. Zimbabwe, Pada kesempatan. Iya. Afrika gitu ya. Somalia bang, seru bang. Oh, Somalia lihat apaan? Ini lihat pertempuran geng. Wah gila lu. Iya, Gue punya iya. temen orang Somalia bang. Wah seneng Asli banget. sono. Asli Somalia. Asli Somalia. Geng-geng ulang tahun. Bukan. Geng-geng dia kan nggak ada pemerintahan ya. Iya. Negara yang nggak punya Tapi kan pemerintahan. rompak dia kan biasanya. Dia perompak, Iya. perompak. Ya kan? Dia tuh kalau misalnya di sini, dia tuh seneng banget kalau ke Indomaret. Seneng banget ngeliat jalanan, nggak ada orang berantem. Ini enak nih, Indomaret di sini, rapi. Di negaranya dia kalau lagi ngantri di depan kasirnya lagi diginiin. Terus orang tetap stay ngantri. Oh iya. Dia tuh makanya seneng banget. Tuh, makanya coba ke Somalia deh, seru. Wah, gila nggak Itu tahu harus sih. harus tulis yang harus lu datengin tuh Somalia tuh. Seru soalnya. Jadi kayaknya lu mah kayak lu kapan terakhir kayak lu stres? Wah, apa nih? Pandemi sih gue. Itu stres ya? Hancur. Stresnya kenapa? Ya kerjaan gue hilang. Oh iya sih, itu semua orang sih ya. Kerjaan hilang. Sampai akhirnya bisa kan? Ya di situ. Oh. Pandemi. Sebenarnya gue nggak stres-stres banget sih. Oh, Ya udah gue nyari-nyari. Ya berarti ketika gue emang harus kayak begitu takdir gue, ya gue harus nemuin kehidupan baru gue sih sebenarnya gitu aja. soalnya kayaknya orang kalau ngeliat kehidupan lu ya kayaknya rame gitu loh, seneng, Iya. temen-temen sohib-sohib banyak gitu. Itu menggambarkan kehidupan lu asli, nggak? Iya sih. Iya. Iya. Emang iya, se-Evan itu hidup lu? Iya. Cuma kok di rumah gue diem, Met. Oh iya. Iya. Lu introvert sama keluarga gitu? Ih, ngomongin apa? Dari lahir gue udah sama elu. Iya juga sih ya. Jadi lu nggak pernah kayak ngelawak gitu? Oh Di enggak, keluarga enggak enggak? pernah. Paling kalau misalkan di momen-momen lagi makan di luar. Ah. Kok di rumah mah enggak. Oh, kalau gue di rumah soalnya itu Oh, iya. lumayan melucui Oh. anaknya. Oh dulu jadi kayak pendiam aja ya? Iya, diem aja kalau di rumah mah. Karena apa namanya? Karena orang tua emang orang yang serius apa Iya, itu juga. situasinya? Jadi dua-duanya orang tua lu orang serius ya? Enggak kan tinggal Menurut lu orang nyokap. serius? Oh tinggal nyokap. Kan tinggal nyokap. Jadi dia emang orang yang dia nggak bisa sebenarnya tinggal di kayak komplek gitu, nggak bisa dia. Dia orang kan emang basicnya dari Manggarai ya. Iya. Maksudnya abis mandi sore nongkrong di depan banyak yang ngumpul. Iya. Nah ini kok ketika kita udah tinggal di klaster gitu, stres di bawaannya. Mirip genetikanya kayak lu. Iya. Pengen rame-rame. Iya. Cuma kan namanya orang tua udah nggak ada daya mau main kemana. Iya sih. Iya. Kangen dia. Gosip-gosip terhot dari tukang sayur. Jelas. Pasti. Jelas. Tukang sayur kan beli kangkung gratis gosip. Iya, Iya. kata nenek itu bumbunya asem gitu. Iya, ya minimal yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Bu Sari baru beli kulkas. Iya. Utang sama saya belum dibayar. itu serunya sosialisasi kan itu. Iya. Jadi gua tergambarkan lah apa yang ada di sosial media sama di diri lu yang di kehidupan lu. Bahkan zaman sekolah lu pun lu kayaknya emang seru gitu ya. Iya. Lu joker nggak sih di tongkrongan sekolah gitu? Joker apa sih maksudnya? Joker tuh maksudnya lu yang suka jadi pusat perhatian. Enggak, sebenarnya enggak cuma gue, tapi ya salah satunya gue iya.
Gofar juga gila di SMA. Apa lagi kan kalau dia kan. Mungkin Bang Gofar ya, next ya. Oh jadi salah satu kalau dibilang mah badut tongkrongan lah. Badut tongkrongan. Badut tongkrongan. Iya. Salah satunya lu tuh badut tongkrongannya ya. Dan zaman-zaman waktu itu dulu itu Taman Ria Senayan dulu namanya. Taman Ria Senayan tuh ada NYC apa klub-klub gardu tempat biliarnya. Di situ ada danau. Satu-satunya mungkin ya orang yang pernah nyebur ke danau itu gue kayaknya ya. Serius. Jadi ada acara ulang tahun teman SMA gue di NYC pada saat itu kan. Udah pada rapi, wangi apa segala macam. Udah, gue bawa skateboard. Di pinggir danau itu ada rel. Rel itu kan istilahnya pagarnya buat danau. Iya. Gue mau skateboard lah naik situ. Kelewatan nyemplung gue, Met. Amis bawa keong. Bawa keong. Kenapa mau keong? Amis banget. Keong racun. Nggak ngerti gue keong apa tuh. Tutut ya, Nempel-nempel, tutut iya. gitu ya. Wah, amis gila. Tapi akhirnya karena emang gue niatnya mau ngadirin acara ulang tahun, masuk. Anjir lah bawa amis lu ke Iya. acara orang. Iya. Dulu ditanya apa? Anjir parfum lu kok kenapa kayak bau leri ya? Nyebur aja udah biarin nggak apa-apa. Gue langsung aja. Nyebur Berarti gua. lu nggak peduli sama omongan orang ya? Ah enggak. Serius lu? Iya nggak pernah gue mikirin omongan orang. Gimana rahasianya supaya nggak dengerin omongan orang? Kalau gue di posisi terendah gue aja, gue nggak pernah mikir gue senista itu sebenarnya. Oh iya. Nggak pernah gue. Misalkan RP0, misalkan ATM RP0, gue masih punya pemikiran gue selalu gini, Met. Lu cuma RP0 di Palestina, anaknya lahir langsung mati, itu lebih parah dibanding gue. Nah, gue selalu mikir begitu. Jadi gue bukan orang yang paling parah sih selama hidup di dunia gitu. Obat gue itu doang. Oh jadi cara nanggulanginnya, Iya. lu tuh mikir orang yang lebih susah dari lu ya? Iya. Oh helikopter gitu. view. Gue nggak ngerti. Kan deh, kalau iya. orang dari helikopter kan pasti ngeliatnya ke bawah. Oh iya benar. Jadi lu ngeliatnya ke bawah ya. Itu kunci lu supaya nggak stres ya. Benar. Begitu. Susah tuh. Orang zaman sekarang susah tuh Bang. Iya, benar. Untuk bersyukur tuh. Nah, jadi yang lu pikirin tuh orang-orang yang anjir, gua masih bisa ketemu nasi. Iya. Walaupun nggak ada lauk ya. Tapi ketemu nasi, tapi ada orang puasa yang- seminggu. Bener. Oh. Begitu. Itu sih yang gua pengen pelajarin dari lu tuh, salah satunya ya. Ini gimana sih orang bisa kelihatannya senang terus? Iya. Gua penasaran sama orang-orang yang kelihatan senang terus. Gue dari titik terendah gue itu cuma punya bison, Met. Motor. Kemana-mana gue udah kaki gue bison aja. Tuh bison anjingnya pilek mulu. Pilek dalam artian gini. Bensin habis, gue isi dong. Baru keluar pom bensin rantai putus. Gue bilang, ini udah mulai nyusahin nih. Ini anak udah mulai nyusahin. Cuma nggak apa-apa ya, gue happy aja udah. Bawa itu happy aja. Bukan jadi satu masalah. Walaupun gue kayak dibohongin, kayak beli apa tuh? Tali gas Vespa kan ya, karena bison kan panjang tuh. Kadang tali itunya putus, akhirnya pakai tali Vespa. Kata orang 125, dibohongin bang lo, dibohongin. Tali Vespa tuh cuma jigo katanya. Ya udah nggak apa-apa. Lu stoik berarti ya? Apa tuh? Stoik itu kayak apa namanya, nerima apapun yang terjadi di hidup lu. Jadi so mas go on aja. Iya, nggak pernah mikir gue. Oh iya ya. Iya. Gue tuh punya temen namanya Jonek ya. Anjing Jonek temen SMA gue juga tuh. Namanya Yudi. bukan Yudi, gue gak tau namanya siapa lagi. Herman namanya dia. Namanya Herman. Nah dia tuh, gue ngeliatnya seneng mulu. Gue liat lu kayak bahagia mulu. Dia ngomong gini, gue mah kalau pusing nggak dipikirin gitu. Yang penting ketemu kopi yang rokok juga gue girang. Nah gue pengen banget tuh punya standar bahagia kayak gitu tuh. Maksud gue tuh, bener dah. Lu kalau misalnya, gue abis off air, masukkan saldo, gue kayak suka ngerasa kurang loh. Iya. Aduh, pengen ini, pengen itu gitu. Makanya gue pengen ngerendahin serendah-rendahnya kebahagiaan gue gitu. Iya harusnya begitu sih. Tapi beda-beda orang sih tapi. Salah satunya gue ngeliat lu, nih kok orang bisa senang terus ya. Apa nih rahasianya? Oh gitu ya. Ngomper sama orang yang lebih susah ya. Iya, udah. Tapi emang satu-satu comparean gue emang Palestina deh. Jadi, iya kan? Iya sih. Lo anak lo baru lahir, tiba-tiba kena bom mati. Apa nggak gimana hati emaknya? Gue selalu ngeliatnya ke situ aja deh. Walaupun hari ini dapat job gede juga kan, ya kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak tuh. Iya. Walaupun sebenarnya
kita yang negara aman juga tetap begitu ya. Iya. Nggak tahu kan. Tadi ada Iya. polisi apa namanya peluru nyasar kita nggak tahu. Iya, Temen gua ada yang jadi. meninggal gara-gara peluru nyasar soalnya. Gila. Apes banget. Nah itu, jadi sekarang dengan exposure lah harus diakuin lah exposure lu salah satu inilah yang ada di top main orang lah. Kakak si Wancoy di top main orang tuh, Aloy gitu kan, Gusti Wiw gitu. Udah mulai banyak dong berarti yang negor-negor lu, Bang Wancoy. Emang dari dulu apa udah kayak gitu? Enggak sih, baru belakangan ini aja. Oh iya. Kaget nggak lo sama hal itu? Kaget, sebenarnya kaget, agak canggung kayak minta foto apa segala Oh iya. macam. Iya. Lu masih canggung tuh, ada orang minta foto tuh. Ya, cuma pada akhirnya ya udah, gue belajar dari Gofar sih sebenarnya. Kalau kayak gitu udah ladenin aja. Kalau gue lagi makan diajak foto juga gue ladenin sih. Gua sebenarnya kalau misalnya lagi makan gue pasti selalu bilang ya gue juga lumayan lah ada dikenal gitu ya. Makan gue waktu itu pernah foto di sini gue ada nasi. Itu yang bikin gue tuh kalau lagi makan nanti gue samperin, pasti gue samperin. Tapi gue makan dulu. Oh gitu. Lagi makan ricis. Di sini ada nasi, di sini ada sambal ricis gitu kan. Belum nahan pedesnya tuh. Makanya pas gua ngelihat apa namanya storyannya dia, anjir lah ada nasi lah. Lu belum ngalamin itu tuh? Belum sih, belum. Belum ngalamin yang anjir ini di posisi yang gak enak. Di WC pernah nggak lu? Pernah. Anjir di WC sih, waduh sih gua di WC sih. WC mall. WC Lucy pernah gue juga. Lucy in the Sky? Enggak, Lucy Birmar. Terus gimana? Nah, di Orinoir gitu. Kagak, iya. Abang Wanco ya gitu. Kita dulu dong. Kalau sampai segitunya sih, ya kamu ngencing sejam kan enggak, bentar doang. Iya sih. Nah sekarang apa namanya ngelihat pergerakan orang ngikutin lu ngerasa diawasin nggak? Enggak sih gue. Enggak ya. Santai banget. Karena emang lu dasarnya ekstrovert. Iya. Jadi senang aja punya banyak orang ya, punya banyak teman. Temen, iya. Ada yang jadiin lu panutan nggak? Orang itu jadiin, Bang Wancoy lu panutan gue, Bang Wancoy. Iya, mungkin iya ya, nggak ngerti. Gue juga kadang kalau misalkan sama yang histeris malah gue aneh. Kalau ada yang histeris gitu? Ada waktu acara Green Day kemarin. Oh. Wah, lihat lompat-lompatnya udah ngalahin pelompat jauh. Lompat-lompat, buset santai. Bang, gue dari ini seneng banget gue. Gitu lah. Itulah yang dirasain Pak Jokowi. ya kan rakyat jauh-jauh kan jauh pasti ngakunya jauh dia. Bang gue dari ini, bang gue dari ini hujan-hujanan. Biasanya jual cerita biar kita fallback. biasanya gitu. Apalagi setelah ada Warkopolim ini, emang kita bikin itu sebenarnya awalnya buat teman-teman Green Gang, Met. Oh, bukan buat masyarakat umum ya? Aslinya maksudnya kita harus punya wadah nih. Green Gang di Telegram udah 7.000-an. Yang aktif paling ya berapa lah, nggak tahu. Ya cuma kayaknya kita harus punya ini dan kita komit minimal sebulan 4 kali harus ke warkop gitu. Oh, seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Warkopolim ini salah satu franchise dari influencer atau artis lah ya yang ya setara lah sama Taburai gitu. Gua ngeliatnya ya sama Taburai sama Dadar Beredar gitu. Kapan buka cabang sih Warkopolim tuh? Anda sudah sesak itu. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Target berapa cabang? Harusnya sih Jakarta 3 ya. Jakarta 3, satu kota 3. Selebihnya langsung keluar Jakarta. Banyak lah pasti investor yang pengen harusnya. Harusnya ya. Ya kan? Ya, tapi nggak bisa dibuka sih. Ya bener yang viral tuh itu. Alpukat hangatnya itu loh. Iya, Dia tuh. Avocado worm. Iya. Ya kan? Sebenarnya itu emang gue udah ngeracik menu itu. Oh, lu yang racik itu? Enggak, omongan gue doang sebenarnya. Anjir lah, gue udah kaget aja lu, udah kayak King Abdi lu gue bilang bisa ngeracik makanan. Itu kalau nggak salah konten gue tahun 2022 berarti udah 3 tahun lalu lah. Gue pernah kesebut omongan itu. Oh iya. Gue pengen dong punya usaha, tapi minumannya nggak yang apa? Mainstream. Nggak yang mainstream. Apa? Kata Gopar. Gue pengen alpukat hangat, avocado worm, terus ada potato swear, janji kentang gitu. Oh. Akhirnya ketika kita punya sarana,
gue adain menu-menu yang sempet keluar dari mulut gue. Afirmasi positif. Iya, dan ternyata orang nerimanya oke. Oke kok bang katanya. Iya, mantep, Oke katanya. kok. Ternyata orang nggak pernah kepikiran tuh kalau misalkan alpukat anget. Selama ini kan cuma dibikin jus kan. Iya. Berarti tuh lu asal nyebut aja ya? Soalnya bu. Anjir, gua kira lu tuh udah kepikiran kayak ini Enggak. antioksidannya bagus. Enggak ada Ini gitu. vitaminnya bagus. Enggak ada Nggak ada ya? ke situ, nggak ada ke situ. Kalau waktu itu lu kepikiran buah naga tuh ya? Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Anjir, bahaya banget nih kalau asal nyebut jadi kejadian lu. Iya, itu sampai hutan Sumatera ngubungin gue, bukan hutan sih, kebun lah. Oh iya. Iya, dia Anjir. mau supply karena alpukat mentega nih katanya bang, katanya. Gara-gara omongan itu dan dia nonton konten itu, dan ternyata terjadi di Warkop Polim gitu. Collab tuh bisa sama The Popo tuh. Collab sama The Popo tuh. The Popo kan alpukat mulu kan. Wah cocok banget Warkop Polin, ex The Popo. Anjay. Kan The Popo kan udah masuk bandara nih ya kan. Harus Warkop Polin. Halo The Popo. Ada desain temboknya kocak sih Bang. Lucu lah kalau misalnya ada itu. Nah berarti itu tuh bertiga ya? Usaha benar-benar bertiga tuh? Sebenarnya ada satu lagi, dua lagi teman gue lah. Oh 5 berarti ya? Berenam malah total. Berenam? Berenam total kita di situ. Nah yang sekarang dipikirin itu untuk karir lu ya, lu pengen ngapain bang setelah semua yang terjadi nih? Wah mantep nih, gue pikir nih kayak gue bisa ngapain gitu ya dengan exposure ini. Iya sejauh ini gue nggak pernah mikir ke situ, gue jalin yang udah ada aja sih. Iya, Men. anjir. Jadi gue orangnya ibarat kalau gue analogiin gabus yang ada di kali, men. Dia jalan terus, walaupun agak mampet ketika ketemu sampah, tapi pada akhirnya air bandang dia bakal jalan juga. Gue gabus deh gue istilahnya. Jadi gue nggak pernah mikir sesuatu hal yang kayak gimana, gue jalanin aja. Maksudnya kan kalau misalkan orang berpikir berarti kan misalkan dari tukang sate punya pabrik sate gitu kan. Iya. Ya kalau gue enggak, jadi tukang sate, habis itu gue mau buka sate di mana lagi gitu. Jadi ya go with the flow. Jadi dikit-dikit aja. Iya. Ada kesempatan itu yang dikerjain. Iya. Gue jadi inget ini ceritanya ini Sabrang anaknya Cak Nun. Anaknya Cak Nun. Tentang kebahagiaan seorang nelayan. Iya. Ya kan. Ini kok diem aja, nggak nyari ikan. Udah saya udah kerja. Oh, ya harusnya diinvest dong duit dari ikan. Lumayan nggak? Lumayan. Harusnya diinvest. Punya 2 kapal. Terus habis itu invest lagi 3 kapal. Terus sampai 10 kapal. Nah terus nanti kamu bisa hidup bahagia. Kamu tinggal diem aja nggak usah nyari ikan lagi. Oh saya udah bahagia. Kata nelayan, oh gue udah bahagia. Oh ini baru gue ngeliat nih. Iya. Ada orang kayak nelayan itu tuh. Iya. Gue deh tuh nelayan. Lu bahkan tadi kan gue sempat ngobrol, lu bikin band iseng-iseng. Iya. Gimana iseng-iseng bisa menghasilkan 18 lagu? Nah itu dia, makanya gue juga sebenarnya bingung. Itu gue bikin band gara-gara gue ketemu sama Oza di satu konten kan. Gue ngobrol, Oza lu nggak kangen ngeband gitu kan. Dia udah nggak ngeband lagi kan sama band yang kemarin. Kangen sih bang katanya. Ya udah yuk bikin yuk. Nah, di line frame si Kicuy sama Patra waktu dia mau stand up di Bandung apa kalau nggak salah semobil mereka. Kicu engineering tuh dia. Nah katanya lu nggak mau ngeband. Pada akhirnya titik temunya adalah ketika gue menjadi penyiar cabutan di Gen FM. Patra ngomong sama gue, coy lu nggak mau ngeband lagi? Pengen sih, gue udah ngobrol sama dia. Oh pas banget kalau gitu. Lu pegang apaan? Udah ketemu udah. Jadilah si band Gledek ini. Kenapa namanya Gledek ya? Karena emang secepat itu juga sih. Iya. Gitu. Dan tiba-tiba. Kan petir kan tiba-tiba nyamber. Itu waktunya gimana? 18 kan orang-orang di bidangnya masing-masing. Ya karena kita kan nggak pernah latihan. Kita latihan pas rekaman. Hah? Iya nggak pernah latihan gue. Kayak nggak mau bangun chemistry-nya? Nggak perlu. Ada chemistry. Tapi
jalan bandnya 18 lagu anjir. Pokoknya udah rekaman, setelah rekaman keluar studio masing-masing lagi. Anjir aneh banget. Ini kayak orang ini Pak, kayak orang sholat isya. Iya kan? Ya jamaah bareng nih. Kita sholat bareng gitu. Udah keluar masing-masing sama kehidupan anjir. Bisa gitu beda. Iya. Orang tuh ngeband tuh kan kayak fokus. Kita buat apa nih? Kita bikin apa nih? Lirik lagunya mau dibawa kemana? Cuma emang gue dari awal bilang ke anak-anak. Gue sebelumnya kan emang punya band punk sama Gofar itu kan. Emang lirik bahasan gue tuh perlawanan semua. Pastinya kalau punk kan. Ya gue pengen bikin musiknya yang sama-sama lah. Walaupun gue nggak bilang Gledek ini band punk nggak. Jadi gue udah capek sama lirik-lirik kayak begitu. Perlawanan, anti ini, anti itu. Enggak. Gue mau simpel aja lah. Itu. Jadi ada beberapa lagu yang gue bikin karena emang celetukan gue, kayak misalkan Filosofi Ayam. Nah itu gue buat lagu, Matt. Gue tulis aja udah. Emang apa sih maksud lo Filosofi Ayam kayak begini? Gitu. Celetukan jadi lagu. Anjir. Emang apa sih Filosofi Ayam maksud lo? Iya, kan waktu itu gue mau ke Thailand. Anjir, lucu banget lagi Mau ke pengen Thailand. Iya. Kata Gopar, ntar lo sakit nggak? Katanya begitu. Karena ke Jepang itu kan gue sakit. Anggap gue aja ayam dul. Gitu. Gue bilang kan, gue manggil Gopar dul kan. Anggap aja gue ayam. Emang kenapa ya masalah ayam? Lo punya tetangga nggak yang miara ayam? Ayamnya berapa ya? Misalnya 5. Ketika pagi dilepas. Emang tetangga lo tahu yang mana yang sakit? Kan gitu gue bilang. Kita nggak pernah tahu ayam sakit apa enggak, pokoknya kita umbar aja semuanya. Nah, Oh gitu. anggap gua ayam. Jadi lu nggak usah peduli, nggak usah peduli. Toh kalau misalkan emang goam, gua diem sendiri. Itu juga filosofi bagus. Enggak bagus. Filosofi gabus juga bagus Bang jadi lagu Bang. Iya. Gue baru denger nih. Iya. Emang gabus kalau di got ketika dia udah keisi penuh baru dia Jalan lagi kan? pindah ke tempat lain. Jadi isi dulu nih, Iya. got lu nih, baru melanglang buana. Ya, Nah, kebanyakan orang ya kan stres tuh dia pengen kemana-mana, got lu belum keisi. Gila. Ya lu mau langsung lengkap ke situ ya nggak bisa, isi dulu. Tapi lu setuju nggak kalau di Wikipedia lu pekerjaan lu cendekiawan? Terlalu berat gue. Samping gue Cak Nur gitu. Iya lu setara Canung Karmax. Terlalu berat. Kok gue sebenarnya apa yang gue omongin sebenarnya apa yang udah pernah gue lakuin. Oh gitu. Jadi by story aja. Iya, by data. Jadi nggak ada yang pernah gue karang, nggak ada yang pernah gue lebihin, gue kurangin nggak. Emang kayak begitu adanya. Oh. Kayak filosofi bonsai gue juga yang sekarang udah banyak juga tuh potongan-potongannya. Gue bilang, maksudnya apa? Lu pernah lihat bonsai nggak sih? Itu batang gedenya nggak bakal tumbuh, tapi daunnya tumbuh terus. Cuma apa ya, kan kita gunting-guntingin biar masih bagus tuh bonsainya. Jadi maksud lo apaan? Ya kita nggak usah tinggi-tinggi banget jadi orang. Cuma kita harus tata hidup kita. Gila. Keren banget. Keren banget anjir. Ini filosofi bos, bener. Kita nggak boleh ngelebihin kapasitas kita. Iya. Kalau misalnya lu tumbuh menjulang tapi nggak kelihatan cantik, Ngapain buat juga? apa? Ngalangin. Daun jatuh banyak sampah. Gila. Ini kayaknya habis podcast ini ya, ada penerbit dah kayaknya. yang mau apa namanya nggak hire lu jadi penulis. Buah pemikiran kan yang terkenal kan yang Mama Tata bukunya kan Alam Pemikiran Yunani. Lu Alam Pemikiran Wancoy. Alam Pemikiran Wancoy loh ini kita. Sedang masuk ke dalam alam pemikiran Wancoy loh. Ada yang masuk, ada yang enggak. Soalnya nih ya, Bang, teman-teman gue tuh banyak banget yang make quotes lu, ya kan. Gue punya pacar 2 nih. Kendall Jenner, lu jam 1. Anjir banget, fuck banget gue bilang. Kayak, padahal menurut gue mah ini nggak di-create. Gue udah ngeliat ini celetukan. Iya, tapi ngena sama Gen Z gitu. Iya, itu kena banget emang iya. Apa karena umur kali ya, Bang? Kurang ngerti juga nih. Penonton gue juga heran loh. Anak SMA. Nah iya, emang Penonton Green Bus itu anak SMA. Bahkan kita sempat ngundang anak SMA
internasional. Anjir, yang global Iya, yang global-globalan itulah. Itu 70% gaya Green Boys dipakai di sekolahnya. Anjay. Itu 70% orangnya. Wah, gue bilang gila juga. Akhirnya sampai kita undang ke Green Boys. Penasaran, emang bener? Iya bener ternyata. Ya, sekolah anak orang kaya. Iya. Lo ngikutin gaya kita gitu. Global Islamic School. Iya, Global Iya, Islamic School iya. ya. Gila. Soalnya gue lihatnya Green Boy ini udah bukan cuma konten atau perkumpulan, Bang, udah ideologi. Udah ideologi. Berat banget. Iya, jadi ada ideologi kanan kiri Green Boy. Green Boys sebenarnya tengah-tengah aja lah. Seberpengaruh, ya masa tengah-tengah. Seberpengaruh itu. Cara-cara sudut pandang lu melihat kehidupan tuh menurut gue pengen pelajarin gitu. Ya walaupun sebenarnya ternyata lu sama segoan aja kan hidupnya kan. Iya. Jadi yang gue tangkap ya dari obrolan kita nih ya, kayaknya lu mah emang tidak menjadi entertainer, lu menjadi manusia, Bang. Bener, gue Kalau kata begitu. gua. Iya. Lu hanya menjadi manusia. Gue nggak bisa nge-create diri gue, bahkan disuruh syuting, gue kagok. Berapa kali gue syuting? Misalkan waktu itu gue syuting apa ya? Bukan film pendek pernah. Terus sama apa sih kalau yang terusan apa sih namanya? Series. Tapi iklan. Buat yang bang gitu ya. Ya nggak bisa gue. Kaku. Gue kira tuh kayak lu pede banget depan kamera gitu orangnya. Enggak. Gue depan kamera justru malah deg-degan. Gue kira lu banci kamera yang quotes-quotes lu kan banyak ya orang yang pengen kelihatan pintar ya kan. Tapi gue tahu ini bukan karena pengen kelihatan pintar, karena tata bahasanya bukan ngaco ya, unik. Iya. Tata bahasanya unik. Iya. Kalau kata gue, Iya. anjir gue kata ya. Kalau misalnya ada penerbit pengen ngeluarin buku dari pemikiran Wancoy, Ya nggak apa-apa. lu tertarik tuh? Ya nggak apa-apa. Lu apa judulnya yang lu pikirin? Apa ya? Ya banyak sih. Ya 20% lagu geledek dari ya cerita-cerita gue sih sebenarnya. Kayak misalkan nasi goreng Pak Topi, itu judul lagu geledek. Ya bukan sesuatu yang oke juga itu nasi goreng, cuma di mulut gue tesnya kena. Udah itu aja. Kenapa namanya Pak Topi? Karena ngegoreng dia pakai topi. Udah itu doang. Sesimpel itu sebenarnya, bukan namanya dia Pak Topi ada bukan brandingan. Bukan. Nah, sesimpel dia pakai topi aja. Kalau dia pakai kancut ya Kancut. Nasi goreng Pak Kancut mungkin dia. Ini lucu banget ya. Lo kayak sembarangan aja, tapi kayak karya yang dipikirkan, Bang. Tapi alhamdulillahnya, Matt, setelah gue keluarin begitu, orang-orang pada nyari, Bang, di mana sih nasi goreng Pak Topi? Respon mereka setelah nyobain, enak Bang, ternyata nemu tuh gue tuh pala-pala kecil di situ tuh. Aduh anjir. Nice. Jadi emang cara Green Boy Ramadan itu ya menurut gua sih lu hitungannya ya lu udah alim sih. Iya. Minimal alim sebagai pribadi gitu ya kan. Iya. Karena gua kayak kata-kata dari lu juga tidak yang bagus-bagus banget sebenarnya. Tapi kan yang penting ngena gitu loh. Nah, anjir. ya sebenarnya gue setiap abis sahur nonton perjalanan Nabi. Orang tuh dapat ilham dari ngaji ya, nonton cerita Nabi yang kartun-kartun itu ya, yang channel kartun. Apa Jajirah History? Iya gitulah. Ya, gitu-gitu ya. Gitu. Gue juga nonton itu masalahnya. Berarti referensi gue sama nih. Referensi gue sama nih. Karena gue kalau misalnya nonton cerita-cerita Nabi tuh kadang-kadang ada cerita-cerita yang belum pernah familiar. Iya, nah gue seneng di situ. Lu seneng yang trivia gitu, seneng lu ya? Iya, seneng. Oh. Kuliah lu tuh jurusan apa, Bang? Hukum. Hukum. Sarjana hukum gua. Sarjana hukum gua. Anjir. Kenapa lu mau kuliah hukum? Terpaksa. Orang tua ya? Orang tua apa? Iya. Orang tua? Almarhum bokap pada saat itu. Pokoknya anak ayah harus ada yang seragam salah satunya. Gue 4 bersaudara, Met. Cowok semua. Lu anak keberapa? 2. Anak kedua. Entah itu tentara, polisi, atau pokoknya berseragam lah. Ya, cuma kan gue pang.
Gue nolak pada saat itu nolak. Gue nggak mau lah, gue ngapain kayak gitu-gitu. Gue mendingan jadi orang biasa aja lah, sipil aja. Terus pada akhirnya, tadi gue lagi gimana sih ceritanya, gue lupa dah. Itu pengen berseragam, seragam sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Iya. Iya. Pada akhirnya gue kuliah pertama itu di UNAS. Universitas Nasional. Universitas Nasional, gue ambil Inggris. Pendidikan apa? Sastra Inggris ya. Sastra Inggris. Iya. Nggak lulus. Itu kan masih bandel-bandelnya tuh gue. Pada akhirnya gue punya sepupu yang dekan. Kebetulan di daerah Cianjur. Akhirnya udah gue pulang pergi kuliah di situ. Oh, PP. Iya. Ada yang PP, ada yang nginep. Oh. Naik motor gue itu, men. Gue pernah dari Cianjur diikutin hujan sampai pagar gue Jakarta. Iya, motor gue Satria lagi 2 tak tuh. Satria M ya? Iya. Dari Cianjur, Cipanas, hujan lagi anjing. Tapi tanggung, udah gue ikutin. Puncak pas, tanggung lagi, Bogor sampai Depok. Hampir rumah, pagar rumah gue kena hujan. Awan ikut anjing. Itu demi menuntut ilmu tuh ya? Demi menuntut ilmu. Anjir. Lulus sih worth it sih, lu karena perjuangan lu luar biasa itu. Iya, cuma yang ya bukan disayangkan, emang udah takdir. Ketika gue lulus, bokap meninggal. Akhirnya harusnya kan masih bisa nerusin kok nggak notaris, kok nggak lawyer kan gitu kan. Akhirnya udah berhenti di situ. Jurusan gue juga HTN. Apa tuh? Hukum Tata Negara. Wih, ngeri. Itu yang ngurus undang-undang lah. Wih, seharusnya lu jadi anggota DPR nih, Bang. Iya. Wah, seru sih, Bang. Rapat paripurna ada lu, Bang. Seru sih. Ini gimana untuk menetas kemiskinan? Jadi menurut filosofi Gobus, filosofi Gabus tuh kita nggak boleh beranjak dulu sebelum gotnya penuh. Standing ovation pasti channel YouTube DPRD pasti sama DPR tuh jadi lebih berwarna. Serius. Karena hukum tata negara lo ini lo sembarangan lo. Asli kan ijazahnya? Asli. Asli bisa jadi presiden ya. Bang Wancay, gue thank you banget ya, lu udah hadir di sini. Sama-sama, men. Aduh, gua nggak nyangka lu bisa mau datang ke undangan gua. Gitu. Datang lah pasti gue. Karena itu gua pengen lihat dari sisi ini ya sih. Ini pemikirannya lu gimana sih gitu, masa sekolah lu gimana sih gitu. Ternyata anjir lah, gua jadi makin ngefans gitu jadinya. Tai banget, males banget gua sama orang kayak begitu. Gua soalnya nih ya, gua tuh sama musisi gua Ariel Noah gua ngefans. Iya. Karena pemikirannya, baca yang dia baca. Terus gua kan baca buku suara lainnya. Gua ngeliat tuh pemikiran dia. Gua tuh ngefans sama orang bermula dari karyanya. Akhirnya gue pengen lihat tuh gimana? Dia cara berpikirnya gimana sih gitu. Terus background story gimana sih gitu. Lu gua banget sih menurut gua. Berarti lu Boril. Ya. Bukan Ahmad Dhani ya. Gue di pihak Boril. Sudah pasti gue di pihak Boril dong. Tidak mungkin di pihak sana. Ya karena angkatannya. Iyalah. Angkatannya berbeda. Gue bukan angkatan Dewa 19. Gue angkatan Peter Pan. Iya. Kagak ada yang soal-soal yang undang-undang itu ya. Bukan itu. Pokoknya iya. Yang sependengaran gua aja ya. Bukan ideologi politik, tidak jauh nggak ada. Bang nih di konten ini ya kan. Gue tuh biasanya meminta untuk narasumber memberikan quotes atau kata-kata mutiara yang bisa memberi semangat kepada para subscriber, para good human, agar kuota yang mereka colong dari tetangga, kuota yang mereka kumpulkan, bonus-bonus tengah malam, ada kan, kuota tengah malam lebih gede biasanya tuh, kuota area. Ya kan, bangsat banget tuh kadang-kadang tuh. Emang. 30 giga, Emang. kan 10 giga kuota nasional, 20 internal. Anjir, lokal gue bilang. 20 gue harus stay di Tambun anjir. Kuota area ada bener, kuota lokal ada. Lu ada nggak bang quotes yang simple gitu? Yang mungkin bisa memotivasi untuk dipotong-potong jadiin TikTok. Oh iya.
Sebenarnya bukan quotes gue pribadi, cuma Kenapa? gue sadur dari abang-abangan kita, Bang Iwan Pales. Iya. Jadi zaman sekarang itu banyak para mungkin penonton di sini yang masih apa ya, dibilangnya Gen Z jahat nggak sih di sebutan Gen Z? Enggak kan? Ya maksudnya Gen Z yang terlalu stres ngadepin pasangan apa segala macam. Quotes sebagai laki-laki dari gue pakai ilmu burung, Met. Kenapa tuh? Ku cari engkau lari, ku diam kau hampiri. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Begitulah burung. Iya. Ya kan? Diam ingin ditangkap, kita tangkap, dia terbang. Ya, lu sebagai laki-laki ketika lu dicuekin, udah lu santai. Santai. Lu cabut aja dulu sebentar. Nah, kita juga lu dicariin. Luar biasa. Mentira